Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Dan pada video kali ini kita masih akan membahas tentang tips atau trik di Windows. Dan mungkin bahasannya masih nyerempet-nyerempet bagaimana kita menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan data. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengubah extension dari file tersebut, maka pada video kali ini kita akan menyembunyikan folder atau file menggunakan atribut file system yang ada di Windows. Dan sebagai catatan, tips atau teknik ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik atau juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan mengetahui hal ini, ada dua hal yang teman-teman bisa lakuin nanti. Yang pertama adalah teman-teman bisa menyembunyikan file dari orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah sekaligus teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana cara melihat file atau folder yang sedang disembunyikan dengan cara ini. Dan bagaimana proses menyembunyikan dan mengeluarkannya, mari kita praktekkan. Dan agar teman-teman lebih paham, silakan praktekkan juga apa yang kita lakukan di komputer teman-teman sendiri ya. Baik, saya sudah menyiapkan satu folder ya, satu folder di drive D. Kemudian di folder A dan di dalamnya saya punya 3 data. Yang pertama adalah folder, kemudian dua file yang lainnya adalah daftar user txt dan log ssh txt. Saya coba buka ya isinya. Kayak gini isinya kurang lebih. Ini hanya log aja isinya. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan adalah command prompt ya. Teman-teman juga bisa menggunakan PowerShell juga ya sebenarnya, tapi saya akan menggunakan command prompt di sini karena ini juga bisa digunakan untuk Windows yang lebih rendah. Saya akan masuk ke command prompt. Ini adalah cmd. Saya masuk ke drive D, kemudian saya masuk ke folder A. Dir, saya lihat isinya. Di sini ada 3 data. Yang pertama adalah file daftar user txt, yang kedua adalah log ssh.txt, dan yang ketiga adalah directory atau folder rahasia. Dan perintah yang akan kita explore pada video kali ini adalah atribut ya. Kalau misalkan di Windows kita bisa ketikkan attrib, jadi attrib. Attrib kalau kita ketikkan di sini maka akan kelihatan nih daftar user itu A, kemudian log ssh txt juga A. Kalau misalkan kita ingin mengetahui atrib itu ada opsi apa saja, kita bisa ngetikkan attrib garis miring tanda tanya kayak gini ya. Kalau kita enter maka kita akan bisa mempelajari opsi-opsi apa saja atau fitur apa saja yang bisa digunakan oleh aplikasi attrib ini atau komen attrib ini. Kita scroll aja dulu ya. Jadi opsinya ada plus R, berarti dia read only, jadi orang hanya akan bisa melihat, tidak akan bisa mengeditnya. Kalau kita tambahkan dengan plus R. Kemudian kalau min R, berarti fungsinya adalah kita menghapus fungsi read only dari file tersebut. Terus yang kedua, ya, itu adalah A. Plus A berarti archive. Kalau min A berarti tidak usah di archive. Kalau misalkan kita lihat hasil yang tadi, fungsi dir tadi, masing-masing file ini bertuliskan A, berarti itu diarsip oleh Windows gitu ya. Kemudian adalah S. S itu intinya adalah sistem. Jika dia termasuk file system berarti dianggap sebagai file penting di Windows, artinya dia akan disembunyikan juga nantinya. Kalau plus S berarti kita tandai bahwa file tersebut adalah file system. Kalau min S berarti kita menandakan bahwa file tersebut bukan sistem. Berikutnya adalah plus H ya. Ini yang penting ya. Kalau plus H itu kita menandai bahwa file atau folder tersebut sebagai hidden. Kalau min H berarti kita ingin menghilangkan hiddennya, maka dia akan tampil kelihatan nantinya. Kemudian min O, dia menandakan bahwa offline. Kalau plus berarti kita nambahi tanda offline, kalau min berarti kita menghilangkan offline-nya. Kemudian ada opsi I, ada X, ada P, dan U. Teman-teman bisa baca aja di sini ya. Ada di sini kan, ada di sini bawah sini kan ada keterangan. Kalau plus itu mengeset atribut, kalau misalkan min itu menghapus atributnya. Jadi ada R, A, S, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca. Kita akan fokus pada apa yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu menyembunyikan file.
Di sini kita punya dua opsi. Kita bisa menggunakan H, ya, H, atau kita bisa menggunakan S. Apa perbedaannya? Mari kita lihat bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan saya ingin menyembunyikan log ssh.txt, maka yang akan saya ketikkan adalah, kalau kita lihat di petunjuknya, attrib, kemudian tandanya plus R atau min R, atau kalau misalkan di hidden adalah plus H atau min H untuk menghilangkan hiddennya, kemudian nama filenya, atau bisa diawali dengan nama drive, path foldernya, kemudian nama file tersebut. Kemudian diakhiri dengan min S, berarti kita akan memproses folder ini dan subfolder yang ada di dalamnya. Kalau min D berarti hanya folder saja yang akan diproses. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa baca nih di bawah sini, ini keterangannya. Nah, tujuannya kita adalah menghidden log ssh.txt, berarti yang kita ketikkan adalah attrib plus H. Kita tandai bahwa file log ssh, saya ketikkan di sini, log ssh.txt itu adalah hidden atau disembunyikan. Saya klik enter. Kelihatan ya? Di sini sudah hilang file yang tadi itu, log ssh-nya. Kita dir ya, kita attrib. Tapi kalau kita ketik attrib di sini, itu kelihatan. Ya, di sini ada daftar user.txt, kemudian log ssh.txt dengan tanda H di depannya. Kalau di folder di sini kita nggak kelihatan, Tapi kalau melalui perintah attrib itu kelihatan. Kalau kita menggunakan dir, di sini juga tidak kelihatan. Itu yang pertama, kita menggunakan opsi H atau hidden. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahui dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan attrib. Ya, kalau kita attrib kayak tadi, maka semua file yang di hidden akan kelihatan. Itu cara pertama kalau dari command prompt. Cara kedua, kita bisa menggunakan Windows Explorer. Kalau di Windows Explorer, kita bisa masuk ke file, ya, ke menu file, kemudian menu change folder and search options, kemudian menu view. Ya. Di bagian sini ada hidden files and folders, maka show hidden files, folder, and drives. Ya. Oke. Dan kita akan bisa melihat folder atau file yang di hidden oleh user ini. Kayak gini ya, ini kelihatan. Kelihatan, tapi dia logonya itu lebih samar daripada yang tidak di hidden. Bagaimana caranya agar file yang di hidden ini tetap disembunyikan meskipun di pengaturan Windows Explorer-nya di setting seperti tadi? Ada opsi lagi, kita bisa menggunakan tambahan min S di situ. Berikutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu selain kita menambahkan opsi H atau hidden, kita juga bisa menambahkan opsi S. Berarti kita bisa ketikkan attrib plus H plus S. Ini bisa kebalikan ya, bisa plus S plus H atau plus H plus S bebas. Yang penting dua-duanya ini harus kita ketikkan ya. Misalkan kita masukkan daftar user, kita enter. Nah, di sini masih kelihatan ya, daftar user.txt. Tapi kalau kita pindah ke folder lain, misalkan saya masuk ke dokumen dulu, kemudian saya kembali, di sini sudah hilang. Ya. Kelihatan ya, di sini sudah hilang. Meskipun di sini kita sudah munculkan, sini sudah munculkan nih show hidden files, tapi ternyata di sini masih tidak muncul. Kalau misalkan dengan perintah attrib, tapi tetap kelihatan kalau misalkan menggunakan perintah attrib. Bedanya adalah kalau di Explorer itu nggak kelihatan. Sebenarnya di Explorer itu ada caranya untuk menampilin yang file system tadi. Kita bisa masuk lagi ke file ini ya, menu file, kemudian option di foldernya. Kita masuk ke view, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada hide protected operating system files ya. Nah, tanda ini, bagian ini digunakan untuk menyembunyikan semua sistem files yang di hidden. Jadi, ini di hide. Tapi kalau kita buang ini tanda checklistnya, kemudian oke. Ya. Kita oke, di sini nggak kelihatan. Kita buka dulu folder lain, kemudian kita kembali. Saya coba ubah lagi. Padahal sudah di show, kemudian
Oh, gagal ini tadi ya. Saya kembali ke sini, saya apply untuk memastikan bahwa, nah ini, kalau kita buka hide-nya ya, kita tidak centang, maka dia bisa kelihatan nih, daftar user txt, kayak gitu. Jadi kalau cara nyembunyiinnya itu dengan attrib, kemudian cara munculin juga dengan attrib, kalau misalkan di command prompt. Tapi kalau misalkan di Windows Explorer, kita bisa menggunakan menu ini ya, menu file, kemudian change folder and search option, ke bagian view, kita pada bagian ini kita show hidden files, sekaligus dengan membuang centang pada hide protected operating system files, kayak gitu. Itu simple ya. Tapi kalau dua-duanya ini diaktifkan ya, ini don't show, kemudian hide protected-nya ini di hide, maka ini akan hilang nantinya. Ini masih tidak hilang, saya coba masuk ke folder lain, kemudian kita buka lagi. Oh, tadi gagal nih kayaknya. Saya coba buka lagi. Ini don't show hidden. Kemudian ini saya aktifin, saya apply, saya mastiin dulu, baru di oke. Kayak gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Sekarang kita munculin dua-duanya, berarti perintahnya kita balik. Kalau tadi plus H, sekarang kita min H. Min H. Kalau yang paling atas berarti min S juga. Daftar user. Oke, sekarang sudah keluar. Kalau misalkan kita buang atribut hidden dan sistemnya, kemudian yang ini juga sama, yang log SSH juga sama. Kita buang atribut hiddennya, maka dia akan muncul. Nah, untuk folder, dia akan berbeda perintahnya. Kalau folder itu nanti ada tambahan D-nya. Kalau misalkan kita lihat lagi di attrib, tanda tanya, di sini ada opsi folder ya, /D ya. Kita perlu tambahan ini nanti. Ya. Contohnya, attrib min H, kemudian rahasia, bisa S, bisa D kalau misalkan kita ingin memproses folder-folder yang ada di dalam folder tersebut. Kayak gini. Sorry, kebalik. Saya ulang lagi. Harusnya saya plus H ya. Saya plus H. Itu sudah hilang. Kalau kita mau munculin, kita min H. Kayak gitu. Nah, begitulah cara kita menyembunyikan, atau di sisi lain kita juga bisa melihat file atau folder yang disembunyikan oleh orang di komputernya, terutama komputer yang berbasis Windows. Baik itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next project berikutnya.